Aku diusir mertua dan suamiku akibat difitnah kakak ipar. Tak disangka ini adalah kerjasama mereka demi kuras hartaku. Aku tidak bodoh, ku bawa pengacara hebat dan ku hancurkan mereka hingga ku buat mereka jadi gelandangan hidup melarat. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Dulu, Fanny hanya seorang staf di sebuah perusahaan kecil di pinggiran kota. Pekerjaan yang tidak menjanjikan banyak keuntungan, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana. Pagi-pagi sekali, Fanny sudah berangkat dengan bus yang penuh sesak, duduk di kursi yang sudah usang, dan menatap wajah-wajah asing yang tampak lelah seperti dirinya. Meski begitu, dia tidak pernah merasa kesepian. Ada kehangatan di dalam hatinya yang membuatnya selalu merasa bersyukur dengan apa yang ada. Namun, hidupnya berubah ketika dia bertemu dengan Adi. Seorang pria tampan, berwajah tampan dengan senyum yang selalu membuat hati Fanny berdegup kencang. Adi bukan hanya menarik dari luar, tetapi juga memancarkan kepercayaan diri yang begitu kuat. Dari awal pertemuan mereka, Fanny merasa ada sesuatu yang berbeda. Entah apa yang membuatnya begitu tertarik, mungkin karena ketulusan mata Adi yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang diucapkannya. Adi datang dari keluarga yang kaya raya, sebuah keluarga yang dihormati dan disegani oleh banyak orang. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses. Ibunya adalah wanita yang sangat dominan, yang tidak hanya mengatur jalannya rumah tangga, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam hidup Adi. Fanny menyadari bahwa dunia yang dimasuki Adi begitu berbeda dengan dunia yang pernah ia kenal. Itu adalah dunia yang penuh kemewahan dan status sosial yang begitu tinggi. Adi adalah sosok yang selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh banyak orang. Pernikahan mereka terjadi cepat setelah keduanya saling jatuh cinta. Fanny merasa seolah-olah hidupnya berubah dalam sekejap. Dari seorang wanita biasa, ia menjadi bagian dari dunia yang sangat berbeda. Adi membawa Fanny ke tempat-tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Restoran mewah, hotel bintang 5, dan kehidupan sosial yang penuh dengan kemewahan. Semuanya begitu mengesankan, tetapi di balik itu, Fanny mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah kebahagiaan yang tampaknya sempurna, ada ketegangan yang selalu membayangi kehidupan mereka. Fanny mulai merasakan adanya jarak yang semakin besar antara dirinya dan Adi. Bukan karena Adi berubah, tetapi karena Fanny mulai menyadari bagaimana keluarganya, terutama ibunya, begitu mendominasi setiap aspek kehidupan mereka. Ibu Adi, dengan sikap yang tak pernah mengenal kompromi, selalu memiliki cara untuk mengontrol segalanya, termasuk perasaan anaknya. Fanny, yang sebelumnya merasa diterima dan disayang, mulai merasakan betapa sulitnya untuk menyesuaikan diri dengan keluarga besar Adi. Ibu Adi tidak pernah memandangnya sebagai seseorang yang setara. Meskipun Fanny berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, selalu memberikan perhatian penuh pada Adi, ia merasa selalu ada yang kurang. Setiap kali bertemu dengan ibu mertuanya, Fanny merasa seperti orang asing. Ibu Adi selalu memberikan tatapan yang tajam, seolah-olah menilai setiap gerak-gerik Fanny dengan penuh kecurigaan. Seiring berjalannya waktu, rasa ketidakadilan itu semakin membekas di hati Fanny. Di satu sisi, Adi selalu berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap harmonis. Namun, tak jarang Fanny merasa Adi lebih memilih untuk menghindari konflik dengan ibunya daripada membela istrinya. Setiap kali Fanny mencoba mengungkapkan perasaannya, Adi hanya mengangguk dan berjanji akan berbicara dengan ibunya, tetapi janji itu tak pernah terwujud. Fanny merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia inginkan. Hari-hari berlalu, dan Fanny semakin merasa kesepian. Kehidupan yang dulunya terasa penuh dengan harapan kini berubah menjadi rutinitas yang membosankan. Keluarga Adi terus mendominasi setiap aspek kehidupan mereka,
Sementara Fanny mulai merasakan bahwa impian-impian yang dulu ia miliki semakin jauh dan tak terjangkau. Adi, yang dulu menjadi sosok yang mengisi hidupnya dengan kebahagiaan, kini lebih sering sibuk dengan pekerjaan dan tuntutan keluarganya. Fanny merasa dirinya semakin terasingkan, seolah-olah ia hanyalah bagian dari dekorasi yang tidak pernah dihargai. Fanny memandangi dirinya di cermin. Ia melihat wanita yang dulu penuh dengan harapan dan impian besar, tetapi kini hanya seorang wanita yang lelah, bingung, dan terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Meskipun kemewahan dan kenyamanan hidup sudah ada di hadapannya, hatinya terasa kosong. Tak ada kebahagiaan yang bisa ia rasakan. Yang ada hanya rasa sakit dan kekecewaan. Suatu malam, setelah kembali dari acara keluarga yang penuh dengan perayaan dan tawa yang tampaknya hanya terjadi di luar sana, Fanny merasa tak lagi mampu menahan semua beban itu. Ia duduk di meja makan, memandangi piring kosong di depannya, seakan tidak tahu lagi apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Kehidupannya yang dulunya penuh dengan cita-cita kini terasa seperti sebuah rutinitas yang tak ada ujungnya. "Apakah ini yang aku inginkan?" tanyanya dalam hati. Fanny menarik napas panjang. Jika saja dia bisa kembali ke masa lalu, sebelum bertemu dengan Adi, mungkin hidupnya akan lebih sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan sejati. Namun, dia tahu itu hanya angan-angan belaka. Hidupnya kini sudah terjalin begitu erat dengan kehidupan Adi, dengan keluarganya, dan dengan segala ekspektasi yang tak pernah ia pilih. Saat itu, Fanny menyadari bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan harapan dan impian mungkin hanya akan tetap menjadi kenangan. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam penyesalan. Sesuatu harus berubah. Dan Fanny tahu bahwa perubahan itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengubah keadaan di sekitarnya, maka dia harus menemukan cara untuk mengubah dirinya, untuk menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, meskipun semuanya terasa tidak adil. Begitulah, Fanny memutuskan untuk tidak lagi menunggu perubahan yang datang dari luar dirinya. Dia akan mulai berjuang untuk kebahagiaannya sendiri. Meski jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah, Fanny merasa bahwa dia harus mulai melangkah. Bahkan jika itu berarti harus meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Fanny masih ingat betul bagaimana pertemuan pertama kali dengan Adi terasa begitu berbeda dari apa yang ia bayangkan. Itu terjadi di sebuah acara perusahaan tempat ia bekerja. Sebuah acara tahunan yang diadakan untuk merayakan pencapaian perusahaan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan orang-orang berpakaian rapi, berbicara dengan penuh keyakinan, dan berbagi kisah tentang kesuksesan mereka. Bagi Fanny, itu adalah dunia yang sangat asing. Ia lebih suka duduk di sudut ruangan, menikmati makanan kecil sambil mengamati, daripada terlibat dalam percakapan yang terkadang terasa hanya sekadar basa-basi. Namun, saat itu, matanya bertemu dengan sosok yang tidak tampak seperti orang kebanyakan di acara tersebut. Seorang pria yang berbeda dari yang lain. Adi, dengan senyum ramahnya dan penampilan yang selalu terjaga, berdiri di sisi meja minuman, tampak berbicara dengan beberapa kolega. Tidak seperti kebanyakan orang di sana yang berbicara tentang kesuksesan dan status sosial mereka, Adi berbicara dengan penuh ketulusan, seolah-olah ia lebih tertarik mendengarkan daripada berbicara tentang dirinya sendiri. Fanny yang biasanya tidak mudah tertarik pada pria, merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Adi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada kesan bahwa Adi berusaha menunjukkan siapa dirinya atau dari mana asalnya. Fanny yang hanya mengenal Adi lewat cerita dari rekan-rekan kerja tahu bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Namun hal itu sama sekali tidak tergambar dalam sikapnya. Tidak ada keangkuhan atau sikap sombong. Yang ada hanya ketulusan dan rasa nyaman yang membuat Fanny merasa mudah untuk berinteraksi dengannya. Hari itu, Adi yang dengan sikap santainya menghampiri Fanny. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau status sosial. Adi menanyakan hal-hal sederhana seperti hobi, pengalaman hidup, dan apa yang membuat Fanny merasa bahagia. Percakapan itu berlangsung begitu alami, mengalir tanpa paksaan. Adi tidak berusaha memaksakan topik, tidak ada pencitraan, ia hanya menjadi dirinya sendiri,
sesuatu yang sangat jarang ia temui pada pria sekelas Adi. Fanny merasa aneh, namun nyaman. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Awalnya hanya berbicara sesekali di acara kantor, namun perlahan mereka mulai bertemu di luar acara formal. Adi selalu tampak terkesan dengan kesederhanaan Fanny, dengan cara Fanny menikmati hidup apa adanya, tanpa terbebani oleh masalah status sosial atau materi. Fanny, di sisi lain, merasa aman dan tenang saat berada di dekat Adi. Meskipun ia tahu latar belakang Adi yang jauh lebih mewah dan berbeda dari kehidupannya, Adi tidak pernah menunjukkan perbedaan itu di depan Fanny. Pada awalnya, Fanny merasa sedikit canggung karena ia tidak terbiasa dengan dunia sosial yang begitu luas, dunia yang penuh dengan orang-orang yang memiliki segala sesuatu yang ia impikan. Namun, Adi selalu ada di sampingnya, membuatnya merasa diterima. Setiap kali mereka bertemu, Fanny merasa seperti ada dunia lain yang terbangun hanya untuk mereka berdua. Dunia yang bebas dari penilaian orang lain, dunia yang hanya mereka yang tahu. Satu demi satu, pertemuan mereka berlanjut. Dari makan malam santai, jalan-jalan di taman kota, hingga percakapan panjang di kafe sederhana, hubungan mereka semakin erat. Fanny merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa suka, tetapi juga kedekatan yang datang dari perasaan yang saling menghargai dan menghormati. Bagi Fanny, Adi bukan hanya seorang pria kaya dengan status tinggi, tetapi seorang teman yang selalu bisa membuatnya tertawa dan merasa dihargai. Adi yang tampaknya tidak terburu-buru, membiarkan hubungan itu berkembang dengan sendirinya. Ia tidak pernah memaksa Fanny untuk berubah menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dalam setiap obrolan mereka, Adi selalu memperlakukan Fanny sebagai wanita yang setara, tanpa memandangnya sebagai orang yang berasal dari dunia yang jauh lebih sederhana. Fanny yang mulai merasa nyaman dengan Adi akhirnya dapat membuka diri sepenuhnya. Ia mulai menceritakan tentang keluarganya, masa kecilnya yang penuh perjuangan, serta impian-impian besarnya yang belum pernah ia bagikan kepada siapapun. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan itu membuat Fanny merasa lebih yakin bahwa ini adalah hubungan yang berbeda. Mereka berdua berbicara tentang masa depan, tentang apa yang mereka harapkan dari kehidupan, dan bagaimana mereka ingin saling mendukung dalam meraih impian. Dalam setiap kata yang keluar dari mulut Adi, Fanny bisa merasakan keseriusan, namun juga ketulusan. Ada perasaan yang membuat Fanny yakin bahwa, meskipun dunia mereka berbeda, mereka bisa berjalan bersama menuju tujuan yang sama. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin tumbuh. Fanny yang dulunya lebih pendiam dan cenderung menjaga jarak, mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Adi. Ia merasa Adi adalah seseorang yang bisa membuatnya bahagia, tidak hanya karena materi atau statusnya, tetapi karena cara Adi melihat dunia dan cara ia memperlakukan orang lain. Ketika Adi akhirnya mengungkapkan perasaannya terhadap Fanny, Fanny merasa dunia berhenti sejenak. Adi melamarnya dalam suasana yang sederhana, tidak ada kemewahan atau pertunjukan berlebihan. Hanya ada mereka berdua, sebuah meja makan dengan cahaya lilin yang lembut, dan perasaan yang saling mengisi. Fanny tidak membutuhkan lebih dari itu. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat, dan Adi adalah orang yang tepat. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana, yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan beberapa teman. Meski keluarga Adi sempat mengungkapkan harapan mereka agar acara itu bisa lebih besar, Adi dengan tegas menolaknya. Baginya, yang paling penting adalah kebahagiaan mereka berdua, bukan memamerkan kemewahan di hadapan orang lain. Setelah menikah, kehidupan mereka terasa seperti dimulai dari titik yang baru. Fanny merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, karena meskipun ia datang dari dunia yang jauh lebih sederhana, ia diperlakukan dengan penuh cinta dan perhatian oleh Adi. Adi selalu membuatnya merasa seperti orang yang paling istimewa, bukan karena statusnya, tetapi karena cara Adi melihatnya sebagai pribadi. Namun, meskipun begitu banyak kebahagiaan yang mereka rasakan bersama, Fanny tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia yang mereka masuki, terutama dunia keluarga Adi, adalah dunia yang penuh dengan harapan-harapan yang tinggi. Dunia yang penuh dengan ekspektasi dan aturan yang terkadang sulit untuk diterima.
Terutama bagi Fanny yang terbiasa dengan hidup yang lebih sederhana dan penuh kebebasan. Fanny berharap, dengan menikahi Adi, ia bisa terus merasa diterima dan dihargai, tidak hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh keluarganya. Namun, sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan bahwa dunia yang penuh kemewahan dan harapan itu tidak seindah yang ia bayangkan. Perasaan cemas dan ketidaknyamanan mulai mengisi hari-harinya. Meskipun ia tidak ingin mengungkapkannya kepada Adi. Semua itu terasa semakin nyata saat mereka mulai membangun rumah tangga bersama. Setelah menikah, Fanny menyadari bahwa kehidupan pernikahan yang ia impikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Awalnya, ia merasa bahagia karena telah menemukan cinta sejatinya dalam diri Adi. Namun seiring berjalannya waktu, ada banyak hal yang mulai membuat hatinya tertekan. Keluarga besar Adi, yang dulu tampak begitu ramah dan menyambutnya dengan hangat, perlahan-lahan mulai memperlihatkan sikap yang berbeda. Ibu mertuanya, yang selama ini selalu tampak baik di awal perkenalan mereka, mulai menunjukkan sifat dominannya yang semakin hari semakin mengintimidasi Fanny. Setiap kali mereka bertemu, Ibu Adi selalu memberikan pandangan tajam yang sulit diabaikan. Fanny merasa seolah-olah tidak pernah cukup baik di matanya. Apapun yang ia lakukan selalu tampak salah. Ibu Adi seringkali mengkritik cara Fanny berbicara, cara berpakaian, bahkan cara Fanny menyapa orang-orang dalam acara keluarga. Tidak jarang, ibu mertuanya dengan suara yang halus namun penuh sindiran mengatakan bahwa Fanny harus lebih mewah jika ingin lebih diterima dalam keluarga besar mereka yang penuh dengan orang-orang berkelas dan berpendidikan tinggi. Anak-anak kita akan melihat betapa kerasnya dunia ini. Fanny, kamu harus lebih bisa beradaptasi, kata Ibu Adi suatu malam, di ruang tamu rumah besar mereka yang selalu penuh dengan lukisan mahal dan perabotan antik. Fanny hanya bisa tersenyum kaku, mencoba mengontrol perasaannya agar tidak terguncang. Namun, dalam hatinya, kata-kata itu menancap begitu dalam. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia harus berusaha lebih keras untuk diterima. Namun di sisi lain, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Semakin lama, Fanny merasa terjebak dalam dunia yang bukan miliknya. Dunia yang penuh dengan standar-standar yang tidak pernah ia pilih. Adi, yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukung dalam pernikahan mereka, mulai terlihat semakin sibuk. Semakin sering, ia pulang larut malam karena pekerjaan, dan saat ada di rumah, perhatian Adi lebih tertuju pada pekerjaan dan keluarga besar mereka daripada pada Fanny. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa lebih hening dari biasanya, Fanny mencoba berbicara dengan Adi. "Adi, aku merasa semakin jauh darimu," Fanny berkata pelan, berusaha menjaga nada suaranya agar tidak terdengar terlalu emosional. "Aku hanya ingin kita bisa lebih banyak waktu bersama." Adi menatapnya sejenak, tampak kelelahan. "Aku juga ingin, Fanny, tapi kau tahu, aku harus memenuhi tanggung jawabku di perusahaan dan juga di keluarga. Aku harus memastikan semuanya berjalan dengan baik." Mendengar jawaban itu, Fanny merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Ia tahu bahwa pekerjaan adalah hal penting bagi Adi. Namun perasaan kesepian yang ia rasakan setiap malam ketika Adi sudah kembali ke ruang kerjanya membuatnya semakin merasa terabaikan. Seperti ada dinding yang semakin tinggi di antara mereka, dan Fanny merasa terjebak di baliknya. Pada suatu hari, ketika Fanny mencoba berbicara dengan Adi tentang rasa kesepiannya, Adi hanya mengangguk dan mengatakan bahwa ia akan lebih memperhatikan Fanny. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Adi semakin sibuk, dan Fanny semakin merasa sendirian. Ia mencoba untuk mengerti, mencoba untuk menjadi istri yang baik, namun itu semakin sulit dilakukan. Setiap kali ia mendatangi keluarga Adi, terutama ibunya, Fanny merasa semakin kecil. Ibu mertuanya selalu saja memiliki komentar mengenai segala hal yang Fanny lakukan, dan meskipun Fanny mencoba mengabaikannya, itu tetap menancap di hati. Kadang, saat Adi berada di luar kota untuk urusan pekerjaan, Fanny menghabiskan waktunya dengan mengunjungi rumah orang tuanya. Meskipun rumah orang tuanya lebih sederhana, suasananya jauh lebih hangat dan nyaman.
Fanny merasa lebih diterima di sana. Keluarga kecilnya selalu memberikan dukungan dan selalu mengingatkan Fanny bahwa ia adalah seorang wanita yang luar biasa, meskipun terkadang ia merasa tidak dihargai di tempat lain. Namun, meskipun Fanny merasa lebih dihargai di rumah orang tuanya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus melarikan diri. Hidupnya sekarang ada bersama Adi, dan ia tidak ingin pernikahannya hancur hanya karena ia merasa terasingkan. Fanny mencoba lebih banyak berbicara dengan Adi, meskipun terkadang perbincangan mereka terasa canggung. Fanny tahu bahwa ia harus lebih banyak berbicara tentang perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin membuat Adi merasa terbebani dengan masalah pribadinya. Hari-hari itu berlalu, dan Fanny semakin merasakan betapa pernikahannya tidak seindah yang ia bayangkan. Di luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Sebuah rumah besar, mobil mewah, dan status sosial yang tinggi. Namun di dalam hati Fanny, ada kekosongan yang semakin besar. Ia merasa semakin jauh dari Adi, semakin terasingkan dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi, dan semakin tidak dihargai oleh keluarga besar Adi. Suatu hari, saat mereka berada di sebuah acara keluarga, Fanny merasa hatinya semakin tertekan. Ibu mertuanya dengan santainya memberikan komentar pedas di depan banyak orang. "Fanny, kamu harus lebih menjaga penampilanmu. Kamu tahu, suamimu adalah orang yang sangat penting di sini. Jangan sampai dia dipandang rendah hanya karena penampilanmu yang sederhana itu." Fanny yang mendengarnya merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia tahu ibu mertuanya selalu mengkritiknya. Namun kali ini, kata-kata itu terasa seperti pukulan yang sangat keras. Adi yang duduk di sebelahnya hanya terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata yang bisa menguatkan Fanny. Dalam hatinya, Fanny merasa terluka dan terhina, tetapi ia tidak ingin membuat masalah di depan banyak orang. Setelah acara selesai, mereka pulang bersama di mobil, dan Fanny tidak bisa lagi menahan perasaan. "Kenapa kamu tidak membela aku, Adi?" tanyanya, suaranya bergetar. "Kenapa kamu tidak pernah membela aku di depan keluargamu?" Adi terdiam, menatap ke depan dengan wajah yang tampak letih. "Aku tidak ingin membuat situasi semakin buruk. Mereka adalah keluargaku, Fanny. Aku tidak bisa." Fanny merasa sakit. Rasa terasingkan semakin menyesakkan dada. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia hanya ingin didengar, hanya ingin merasa bahwa pernikahannya dihargai, bahwa perasaannya penting bagi Adi. Namun, kenyataannya, Adi terlalu sibuk dengan tanggung jawab dan tidak bisa melihat betapa dalam luka yang ia rasakan. Setiap malam, Fanny tidur dengan perasaan yang penuh sesak. Ada begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam pikirannya. Apakah pernikahan ini akan bertahan? Apakah Adi benar-benar mencintainya? Atau akankah ia terus terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia pilih, merasa terasingkan dan dilupakan? Fanny semakin merasa tertekan saat keluarga Adi, terutama ibu mertuanya, memperlihatkan ketidaksukaan yang semakin jelas terhadapnya. Mereka, yang dulu tampak begitu ramah dan menyambutnya dengan tangan terbuka, kini mulai menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Ibu Adi tidak pernah berhenti memberikan komentar tentang Fanny. Setiap kesempatan yang ada, ibu mertuanya seolah tidak pernah lelah untuk membandingkan Fanny dengan menantu lainnya, yang lebih dianggap sesuai dengan standar keluarga mereka. "Fanny," kata ibu Adi suatu sore, setelah makan siang bersama di rumah keluarga besar mereka, "lihat saja menantu tante, Maya. Dia tahu bagaimana menjaga penampilan, berbicara dengan baik, dan selalu tampil sesuai dengan harapan keluarga. Kamu tahu, itu adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam keluarga seperti ini." Fanny hanya bisa tersenyum kaku, mencoba menahan perasaan yang mulai terasa sesak di dadanya. Ia sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran halus dari ibu mertuanya, tetapi kali ini kata-kata itu begitu menusuk. Maya, yang dimaksud ibu Adi, adalah menantu lainnya yang berasal dari keluarga kaya dan dianggap sangat cocok dengan citra yang mereka harapkan. Fanny tahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa menjadi seperti Maya, yang memiliki latar belakang yang jauh lebih
selevel, dengan keluarga Adi. Namun, ia tidak pernah menganggap hal itu sebagai kekurangan, karena baginya, kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup bukan hanya soal penampilan dan status sosial. Meskipun begitu, setiap kali Ibu Adi membandingkannya dengan Maya, Fanny merasa semakin tidak dihargai. Ia merasa dirinya selalu berada di bawah bayang-bayang orang lain, terperangkap dalam ekspektasi yang tidak pernah ia pilih. Setiap kali Fanny berusaha berbuat baik atau memberikan yang terbaik untuk keluarga besar Adi, ia merasa tidak pernah cukup. Pada awalnya, Fanny mencoba untuk tetap sabar dan menyesuaikan diri. Ia mengira bahwa itu hanya bagian dari proses adaptasi. Namun, semakin lama, rasa terhina itu semakin mendalam. Fanny merasa seperti ia hanya dianggap sebagai sosok yang tidak cukup berharga untuk berada di dunia yang penuh dengan standar tinggi itu. Ia yang dulu merasa diterima dan dicintai oleh Adi, kini merasakan bahwa dirinya semakin terasingkan, tidak hanya oleh keluarga Adi, tetapi juga oleh Adi sendiri. Fanny mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah pernikahannya akan terus berjalan dengan baik jika ia selalu berada di bawah bayang-bayang kritik dan perbandingan yang tak ada habisnya. Setiap kali Fanny berusaha berbicara dengan Adi tentang perasaannya, Adi selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan alasan bahwa ia tidak bisa melawan keluarganya. Ada rasa takut yang semakin jelas di wajah Adi, seolah-olah ia lebih memilih untuk menghindari konflik daripada membela istrinya yang sedang terluka. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga Adi, Fanny merasa semakin terhina. Ibu mertuanya kembali memberikan komentar pedas tentang dirinya, kali ini di hadapan seluruh keluarga. Fanny, kamu tahu kan, suami kamu adalah seorang yang penting di kantor, dan aku berharap kamu bisa lebih menjaga penampilanmu. Ini bukan hanya soal kamu, tapi juga soal citra keluarga kita. Fanny merasa wajahnya memanas, dan hatinya dipenuhi oleh rasa kesal yang tak terlukiskan. Ia mencoba menahan air mata, tetapi itu semakin sulit. Semua yang dikatakan ibu mertuanya seakan mengarah pada satu titik, bahwa ia tidak cukup baik, bahwa ia tidak sebanding dengan orang-orang di sekitar Adi, terutama dalam hal penampilan dan status sosial. Fanny merasa seperti ia tidak pernah bisa memenangkan hati keluarga itu, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Adi yang duduk di samping Fanny tampak cemas, namun tidak berbuat apa-apa. Ia hanya mengusap lipisnya, seolah berpikir keras bagaimana menyelesaikan situasi yang memanas ini. Fanny tahu bahwa Adi merasa terjepit, terbelah antara istrinya dan keluarganya. Namun, hatinya tetap terasa hancur. Suami yang ia harapkan untuk menjadi pelindungnya, yang diharapkannya bisa mengangkatnya di hadapan keluarganya, justru diam, tidak membela apapun. Setelah acara makan malam itu berakhir, Fanny merasa hatinya hancur. Ia pulang bersama Adi, namun sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang dan hening. Fanny tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, akhirnya, saat mereka hampir sampai di rumah, Fanny tidak bisa menahan lagi. "Adi," suara Fanny bergetar, "kenapa kamu tidak membela aku? Kenapa kamu diam saja saat mereka menghina aku seperti itu? Aku merasa sangat terhina." "Adi." Adi terdiam sejenak, seolah tidak tahu harus berkata apa. Matanya tidak menatap Fanny, melainkan fokus pada jalan yang mereka lewati. Aku tidak bisa membuat situasi lebih buruk. Mereka adalah keluargaku, Fanny. Mereka tidak akan mengerti jika aku membela kamu. Aku takut itu akan membuat kita semakin terasing dari mereka. Fanny merasakan hatinya semakin berat. Kata-kata itu datang begitu dingin, seolah menggambarkan betapa besar ketakutan Adi terhadap keluarganya. Fanny bisa merasakan bahwa Adi benar-benar ingin menghindari konflik, tetapi dengan begitu, ia juga mengabaikan perasaannya. Fanny merasa semakin kesepian dalam pernikahannya, merasa semakin kecil dan tak berarti di mata suaminya sendiri. "Jadi, kamu lebih memilih untuk diam dan membiarkan aku diperlakukan seperti itu?" Fanny bertanya dengan suara serak. "Aku merasa seperti aku tidak ada artinya di sini. Aku mencoba menjadi bagian dari keluarga ini,
Tetapi mereka tidak pernah menerima aku. Mereka selalu membandingkan aku dengan orang lain yang lebih baik menurut mereka. Adi akhirnya menatap Fanny, matanya tampak penuh penyesalan. Fanny, aku tidak ingin kau merasa seperti itu. Aku ingin kau merasa diterima. Tapi kau juga harus mengerti. Keluargaku sudah terbiasa dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana harus menerima orang yang berbeda. Fanny menghela napas panjang. Aku tahu, Adi, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa seperti aku hanya pelengkap dalam hidupmu. Hanya ada karena kamu merasa itu kewajiban. Aku ingin merasa dihargai, Adi. Aku ingin merasa bahwa aku lebih dari sekadar istri yang cukup untuk keluarga ini. Namun, meskipun Fanny mengungkapkan perasaannya dengan sangat jelas, Adi tampaknya tidak tahu bagaimana cara merespons. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tidak bisa memberikan solusi yang Fanny butuhkan. Hal itu membuat Fanny semakin merasa terasingkan. Ia merasa bahwa ia tidak hanya terperangkap di antara tuntutan keluarga Adi, tetapi juga terperangkap dalam pernikahan yang semakin jauh dari harapannya. Malam itu, setelah Fanny masuk ke kamar tidur mereka, ia menatap bayangan dirinya di cermin. Fanny yang dulu percaya bahwa pernikahan ini akan penuh dengan kebahagiaan dan dukungan, kini merasa seperti ia kehilangan arah. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara bertahan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, tampaknya hanya membawa kesedihan. Ia tidak ingin hidup dengan rasa terhina terus-menerus. Tetapi di sisi lain, ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk mengubah situasi ini. Keputusan itu datang dengan perlahan, seperti awan gelap yang menggantung lama di atas kepala Fanny. Namun, semakin lama ia merenung, semakin ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Fanny tidak pernah mengira akan berada pada titik ini. Ia yang dulu dengan penuh harapan memasuki pernikahan, kini merasakan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh suami dan keluarga mertuanya. Hari itu, Fanny bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Adi yang masih tertidur lelap di sampingnya. Wajah Adi terlihat damai. Tidak ada yang bisa menebak bahwa di balik ketenangannya, ada sebuah perasaan yang semakin menggerogoti hati Fanny. Fanny menatap jarinya yang melingkar di pergelangan tangan Adi. Cincin pernikahan yang dulunya penuh makna, kini terasa seperti beban. Ada sebuah rasa hampa yang menyelimuti dirinya, yang tidak bisa lagi disembunyikan. Di saat itulah, Fanny menyadari bahwa dia sudah tidak bisa lagi bertahan. Ia sudah terlalu lama merasa terkekang, merasa tidak dihargai. Hari demi hari ia merasa semakin terasingkan, bahkan dari suaminya sendiri. Ketika dia butuh dukungan, Adi malah lebih memilih untuk menghindar. Ketika ia merasa terhina oleh perlakuan keluarga Adi, suaminya hanya diam, tidak membela. Fanny merasa seperti ia hanya hidup dalam bayang-bayang orang lain, tak pernah dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan perasaan. Fanny memutuskan untuk keluar dari kamar mereka tanpa membangunkan Adi. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju ruang tamu, menatap ruang yang pernah mereka hiasi dengan cinta dan kebahagiaan. Sekarang, ruangan itu terasa kosong, hanya dipenuhi oleh kenangan pahit yang tak bisa dilupakan. Fanny berjalan keluar rumah, menuju mobil yang sudah menunggu di depan. Ketika ia mengemudi, hatinya terasa berat. Keputusan untuk meninggalkan Adi, untuk memulai hidup baru, tidak mudah. Tetapi itu adalah langkah yang perlu ia ambil. Pernikahan yang dulu penuh dengan janji-janji manis dan impian bersama kini terasa seperti jebakan yang membuatnya semakin terpuruk. Fanny tidak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan, dalam harapan-harapan yang tidak pernah terwujud. Ia sudah cukup tertekan dengan perlakuan keluarga Adi yang selalu membandingkannya dengan orang lain yang lebih sempurna, menurut mereka. Ia sudah cukup merasa terasingkan dalam pernikahan yang semakin jauh dari harapannya. Hari-hari yang penuh dengan perasaan kesepian dan kebingungan itu, akhirnya membuat Fanny sadar bahwa ia harus mencari kebahagiaannya sendiri. Ia tidak ingin lagi merasa seperti orang asing di rumah sendiri,
tidak ingin lagi terjebak dalam pernikahan yang hanya memberi penderitaan. Fanny ingin hidup untuk dirinya sendiri, untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya tanpa harus hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Fanny memutuskan untuk bercerai, meski itu berarti harus meninggalkan kehidupan yang telah ia kenal selama ini. Ia tahu bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang mudah, dan itu pasti akan membawa dampak besar bagi kedua belah pihak. Namun, dalam hati kecilnya, Fanny merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia ingin bebas, ingin mencari kebahagiaannya sendiri tanpa harus merasa terjebak dalam ekspektasi yang tidak pernah ia pilih. Keputusan untuk bercerai bukan hanya tentang melepaskan Adi, tetapi juga tentang melepaskan dirinya dari perasaan yang selama ini membelenggunya. Fanny ingin bangkit, ingin kembali menemukan siapa dirinya tanpa harus bergantung pada siapapun, termasuk Adi. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bertahan dan menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari penilaian orang lain. Setelah beberapa hari penuh pertimbangan, Fanny mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Adi. Mereka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka yang kini terasa semakin kosong. Fanny menatap Adi, mencoba mencari kata-kata yang tepat, meskipun setiap kalimat yang akan ia ucapkan terasa begitu sulit untuk diungkapkan. "Adi," kata Fanny akhirnya. Suaranya terdengar begitu lembut namun penuh makna. "Aku tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan ini. Aku merasa terasingkan, tidak dihargai, dan aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang keluargamu." Adi yang mendengarnya hanya terdiam. Wajahnya tampak bingung dan cemas. Namun Fanny bisa merasakan bahwa dalam dirinya ada perasaan yang sama. Perasaan yang sudah lama terkubur, yang tidak pernah mereka bicarakan. Fanny melanjutkan, "Aku tidak ingin menjadi orang lain, Adi. Aku tidak ingin hidup dengan perasaan terhina dan tidak dihargai. Aku perlu mencari kebahagiaanku sendiri." Adi menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Fanny, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya?" tanya Adi. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Fanny menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Adi, aku sudah terlalu lama mencoba bertahan. Aku sudah terlalu banyak memberi, tetapi aku merasa aku tidak pernah dihargai. Kamu lebih memilih keluargamu daripada aku, dan itu membuatku merasa seperti aku tidak berarti." Fanny merasa perasaan yang sudah ia simpan begitu lama mulai meledak. Ia tidak ingin lagi menyimpan luka itu. Ia tidak ingin lagi terus hidup dalam perasaan yang menekan. "Aku minta maaf, Adi. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit yang terus-menerus menghancurkan diriku." Fanny pun mengangkat barang-barangnya dan keluar dari rumah yang dulu mereka huni bersama. Saat ia memasukkan koper ke dalam mobil, ada perasaan berat yang menyelimuti dirinya. Meninggalkan Adi, meskipun sudah tidak ada lagi kebahagiaan di dalam pernikahan mereka, tetap terasa seperti sebuah kehilangan. Namun, di sisi lain, Fanny merasa lega. Ia merasa seperti akhirnya bisa bernapas, seperti beban yang selama ini mengikatnya akhirnya terlepas. Fanny menatap rumah itu sekali lagi sebelum ia melangkah pergi. Semua kenangan indah dan pahit yang ada di dalamnya akan tetap tinggal sebagai bagian dari masa lalunya. Tetapi ia tahu, itu adalah langkah yang harus ia ambil. Ia tidak bisa terus terjebak dalam perasaan yang menekan dan tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Fanny mengendarai mobilnya menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan untuk menemukan kembali dirinya. Setelah perceraian, Fanny merasa seperti beban berat yang selama ini mengikatnya telah terlepas. Walaupun proses itu memerlukan waktu untuk memulihkan luka di hati, ia bertekad untuk tidak membiarkan dirinya jatuh lebih dalam. Dia tidak bisa lagi terpuruk dalam rasa sakit atau penyesalan. Bagi Fanny, perceraian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, untuk menemukan kembali semangat yang pernah hilang, dan membangun kehidupan yang lebih baik, hidup yang sepenuhnya berada di tangannya. Keputusan untuk mengembangkan karir adalah langkah pertama yang diambil Fanny.
Dengan latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman dalam dunia kerja, Fanny tahu bahwa ia memiliki potensi yang belum sepenuhnya tergali. Namun, ia juga sadar bahwa untuk sukses, ia harus berani keluar dari zona nyaman dan menantang dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang membatasi langkahnya, dan dia mulai merencanakan segala sesuatu dengan penuh semangat. Fanny memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Ia mulai dengan bisnis kecil yang berfokus pada produk kecantikan dan perawatan tubuh yang ramah lingkungan. Meskipun awalnya banyak yang meragukan, bahkan mencibir bisnis yang ia jalankan, Fanny tidak gentar. Ia tahu bahwa kesuksesan membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Dengan modal yang terbatas, Fanny memulai usaha tersebut dengan menjual produk-produk secara online, memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan merek dan menjangkau pasar yang lebih luas. Hari-hari pertama tidaklah mudah. Fanny menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari seluk-beluk pemasaran digital, memahami kebutuhan pelanggan, serta mencari supplier yang dapat diandalkan. Ia juga menghabiskan waktu yang panjang untuk mengelola keuangan bisnisnya, menyiapkan produk, dan berinteraksi dengan pelanggan. Terkadang ia merasa lelah. Tetapi setiap kali melihat kemajuan kecil dalam bisnisnya, itu memberi semangat baru. Fanny belajar bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Ada saat-saat di mana produknya tidak laku, atau pelanggan mengeluhkan kualitas barang, namun dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia justru menggunakan setiap kritik sebagai bahan untuk perbaikan. Dengan keuletan dan ketekunan, bisnis Fanny mulai berkembang. Tidak hanya itu, ia juga berhasil membangun relasi yang kuat dengan banyak orang, mulai dari rekan bisnis, supplier, hingga pelanggan yang terus kembali membeli produknya. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan harapan, dan Fanny tahu bahwa dia bisa meraih kesuksesan dengan cara yang sehat dan bermartabat. Seiring berjalannya waktu, bisnis Fanny tumbuh pesat. Kepercayaan pelanggan yang terus meningkat, serta strategi pemasaran yang semakin matang, membuat usaha kecilnya mulai dikenal lebih luas. Produk-produk kecantikan dan perawatan tubuh yang ia tawarkan menjadi pilihan banyak orang yang peduli dengan kualitas dan keberlanjutan. Fanny tidak hanya menjual produk, tetapi ia juga menjual konsep tentang merawat diri dengan cara yang alami dan penuh perhatian. Ia mulai membuka toko fisik kecil di kota, dan berencana untuk memperluasnya ke beberapa lokasi lain. Namun, yang lebih penting bagi Fanny bukan hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga bagaimana ia berhasil menemukan kembali dirinya. Ia kini memiliki kehidupan yang mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Setiap hari, ia merasakan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tidak ada lagi tekanan dari orang lain untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tidak ada lagi rasa rendah diri atau ketergantungan pada persetujuan orang lain. Fanny merasa bahwa kebebasan itu adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Dia tidak lagi perlu merasa terhina atau terbebani oleh ekspektasi orang lain, terutama keluarga Adi yang dulu sering meremehkannya. Ia kini lebih percaya diri dan merasa kuat sebagai seorang wanita yang mandiri. Setiap pencapaian yang ia raih, meskipun kecil, memberikan kebanggaan yang tak ternilai. Ia tahu bahwa ia berhasil membuktikan bahwa ia bisa sukses, meski tanpa bantuan dari siapapun. Suatu hari, Fanny menerima penghargaan dari sebuah organisasi kewirausahaan wanita sebagai pengusaha terbaik tahun ini di kategorinya. Saat naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan tersebut, Fanny merasakan sesuatu yang luar biasa. Di hadapan banyak orang, ia merasa begitu bangga dengan dirinya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini. Dari seorang wanita yang dulunya terhina, merasa tidak dihargai, kini berdiri di hadapan orang-orang yang memberikan penghargaan atas usaha dan kerja kerasnya. Di malam penghargaan itu, Fanny merasa emosional. Ia mengenang kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari masa-masa sulit, perasaan kesepian, hingga akhirnya menemukan jalannya sendiri. Semua itu terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan keberanian dan tekad untuk tetap bertahan. Fanny merasa bahwa setiap langkahnya selama ini
meskipun terasa berat, membawa dirinya lebih dekat kepada impian yang selama ini ia kejar. Dan kini, ia berhasil mewujudkannya. Namun, meskipun kesuksesan semakin mendekat, Fanny tetap mengingat prinsip utamanya, untuk tetap rendah hati dan terus belajar. Ia tidak ingin kesuksesan yang diraihnya membuatnya lupa diri. Ia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya masih panjang, dan banyak tantangan yang akan datang. Tetapi Fanny kini memiliki keyakinan bahwa ia bisa melewati semuanya. Ia tidak takut lagi untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depannya, karena ia tahu bahwa setiap tantangan akan membawanya lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar. Kini, Fanny telah menata kehidupannya dengan penuh percaya diri. Ia tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, tetapi ia juga berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi perasaan terhina atau tidak dihargai. Fanny tahu bahwa kesuksesan sejati tidak hanya terletak pada seberapa banyak yang kita capai, tetapi juga pada seberapa banyak kita mampu menghargai diri sendiri dan tetap setia pada prinsip hidup yang kita anut. Hari-hari setelah perceraian terasa sangat berbeda bagi Adi. Kehidupan yang dulunya penuh dengan rutinitas yang stabil kini terasa hampa dan sepi. Setiap pagi, saat Adi bangun dan mendapati dirinya kembali sendirian di ruang tidur yang luas, perasaan kesepian semakin meresap. Dulu, Fanny selalu ada di sisinya. Meski kadang-kadang kesulitan berbicara atau berinteraksi dengan keluarga besarnya, Fanny selalu ada untuk mendengarkan, untuk memberikan dukungan yang ia butuhkan. Sekarang, rumah itu terasa kosong tanpa suara Fanny, tanpa tawa atau percakapan ringan yang mereka lakukan bersama. Fanny, yang dulu menjadi pusat kebahagiaan di rumah tangga mereka, kini telah pergi, meninggalkan Adi dengan semua kenangan yang tidak bisa ia lupakan begitu saja. Adi merasa semakin terperangkap dalam kesendiriannya. Meskipun dikelilingi oleh banyak orang, baik di kantor maupun di acara sosial, perasaan kesepian yang ia rasakan begitu nyata. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan segala kemewahan atau popularitas yang dimilikinya. Usahanya yang sebelumnya berjalan lancar juga mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Bisnis yang ia jalankan, yang dulunya begitu berkembang pesat, kini mulai tertatih. Keputusan-keputusan yang diambilnya seringkali tidak sepenuhnya tepat, dan tekanan yang ia hadapi di tempat kerja semakin berat. Meskipun ia berusaha keras untuk mempertahankan posisinya, kegagalan demi kegagalan mulai menghantuinya. Tanpa Fanny, yang selalu memberi dukungan moral, ia merasa seperti tidak memiliki arah. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, menyadari bahwa selama ini, ia terlalu bergantung pada orang lain, pada citra dan standar yang ditentukan oleh keluarganya, terutama ibunya. Hubungan Adi dengan keluarganya juga mulai renggang. Keluarga besarnya, yang dulu selalu ada untuknya, kini tampak tidak lagi peduli dengan perasaannya. Ibu Adi, yang selama ini mendominasi kehidupannya, mulai semakin kritis terhadap setiap langkah yang diambilnya. Setiap kali Adi berusaha berbicara tentang masalah pribadinya, ibunya selalu memberikan saran yang lebih mengarah pada kepentingan keluarga dan citra sosial mereka, bukannya mendengarkan kebutuhan emosional Adi. Kamu harus kuat, Adi. Jangan biarkan keluarga kita dilihat sebagai keluarga yang lemah, kata ibunya suatu malam, saat Adi menceritakan rasa kosong yang ia rasakan setelah perceraian. Adi merasa semakin frustrasi dengan keadaan ini. Ia ingin bercerita, ingin meluapkan perasaannya, tetapi keluarganya selalu menuntutnya untuk tetap terlihat kuat, untuk tetap menjaga citra yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Ia merasa bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kebahagiaan anak mereka. Setiap kali ia meminta dukungan atau pengertian, yang ia dapatkan justru pandangan tajam dan komentar yang penuh tekanan. Keluarga ini harus tetap dihormati, kata ibunya, seolah kebahagiaan Adi tidak penting, yang terpenting adalah menjaga nama baik keluarga. Malam-malam Adi seringkali terasa panjang. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap layar komputer tanpa arah, merasa kesulitan untuk fokus. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, berharap bisa mendapatkan sedikit kelegaan atau pelarian dari rasa kesepian yang menggerogoti dirinya.
Namun, perasaan terasing itu tetap ada, tak tergoyahkan. Ia bahkan merasa semakin jauh dari orang-orang terdekatnya, karena ia menyadari bahwa mereka tidak benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan. Adi mulai mempertanyakan segala hal yang pernah ia percayai. Ia melihat kembali kehidupannya, perjalanan pernikahannya dengan Fanny, dan semua yang telah terjadi. Apa yang salah? Mengapa semuanya berakhir seperti ini? Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada karir dan memenuhi ekspektasi orang lain, terutama keluarganya. Ia terlalu sering mendengarkan nasihat mereka, terlalu sering berusaha untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh orang lain, sehingga ia mengabaikan kebahagiaan pribadinya. Ia juga mengabaikan perasaan Fanny, wanita yang dulu sangat ia cintai, yang selalu ada untuknya, tetapi akhirnya pergi karena merasa tidak dihargai. Keputusan-keputusan yang ia buat selama ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi, ternyata lebih dipengaruhi oleh orang lain daripada oleh dirinya sendiri. Fanny, yang selalu mendorongnya untuk menjadi dirinya sendiri, untuk berani mengikuti kata hatinya, kini tidak ada lagi. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya, hanya karena ia terlalu sibuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah ia pilih. Hari demi hari, Adi semakin tertekan. Bisnis yang semakin merosot membuatnya semakin khawatir. Ia merasa kehilangan arah, merasa tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun ia berusaha keras untuk memulihkan keadaan, ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia putar kembali. Ia sering bertanya-tanya, apakah ia masih bisa memperbaiki semuanya? Apakah ada kesempatan untuk membangun kembali hidupnya yang telah hancur? Keadaan ini semakin memperburuk hubungan Adi dengan keluarganya. Ibunya, yang selama ini selalu mengatur setiap aspek kehidupannya, tidak pernah memberikan ruang untuk Adi berbicara tentang perasaannya. Setiap kali ia mencoba untuk mengungkapkan betapa tertekan dan kesepiannya, ibunya selalu menanggapi dengan sindiran atau nasihat yang lebih mengarah pada cara untuk memperbaiki citra keluarga, bukan pada dukungan emosional yang ia butuhkan. Adi merasa semakin tidak dihargai di rumahnya sendiri, semakin merasa terasing dari orang-orang yang seharusnya menjadi tempat ia mengandalkan. Terkadang, Adi merasa marah pada dirinya sendiri. Ia menyesali banyak hal, terutama sikapnya terhadap Fanny, yang dulu selalu ada di sisinya. Ia merasa bahwa jika saja ia lebih mendengarkan Fanny, jika saja ia lebih bisa melihat betapa besar perjuangan yang dilakukan Fanny untuk menyelamatkan pernikahan mereka, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Fanny telah pergi, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Satu hal yang mulai ia sadari dengan jelas adalah bahwa keluarganya, yang selalu mendahulukan kepentingan mereka sendiri, tidak akan pernah bisa memberinya kebahagiaan yang sejati. Mereka lebih peduli pada status sosial dan citra mereka daripada pada perasaan anaknya. Adi merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan harapan-harapan orang lain, tanpa pernah mempertimbangkan kebahagiaan dirinya sendiri. Namun, meskipun ia merasa terpuruk dan kesepian, Adi mulai berusaha mencari jalan keluar. Ia tidak ingin terus hidup dalam penyesalan dan kesedihan. Adi mulai membuka diri untuk berbicara dengan teman-teman lama yang benar-benar peduli padanya, mulai mencari cara untuk mengatasi perasaan kesepiannya dan mengembalikan semangat hidupnya. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan datang dalam semalam, tetapi setidaknya ia bisa mulai dengan langkah kecil untuk memperbaiki dirinya sendiri dan hidup yang lebih baik. Adi memulai perjalanan ini dengan tekad untuk mencari kebahagiaannya sendiri, tidak lagi bergantung pada keluarga atau orang lain untuk menentukan hidupnya. Ia ingin belajar untuk menjadi lebih mandiri, untuk mengikuti kata hatinya dan membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan keinginannya sendiri. Setelah melewati masa-masa sulit pasca perceraian, Fanny kini mulai merasakan hasil dari perjalanan panjangnya. Berbekal keteguhan hati dan kerja keras, ia berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses, yang kini berkembang pesat. Usahanya yang dulu hanya sekadar impian kini menjadi kenyataan yang membanggakan. Fanny tidak hanya berhasil dalam dunia bisnis, tetapi juga menemukan kembali dirinya. Seorang wanita yang kuat, mandiri,
dan penuh percaya diri. Dengan pencapaiannya yang semakin mengesankan, Fanny mulai kembali aktif dalam kehidupan sosial yang sempat ia tinggalkan. Namun kali ini, ia bukanlah Fanny yang dulu. Wanita yang sering merasa ragu akan kemampuannya, yang sering merasa kecil dan tidak dihargai. Fanny yang kini tampil di acara-acara bisnis dan sosial adalah Fanny yang penuh semangat, penuh dengan kepercayaan diri, dan tahu betul apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Setiap kali Fanny tampil di depan publik, baik itu dalam seminar bisnis, pameran produk, maupun acara sosial lainnya, ia selalu memancarkan aura yang berbeda. Wajahnya yang dulu sering tampak cemas dan penuh kebingungan kini dipenuhi dengan ekspresi yang penuh tekad. Matanya yang dulunya sering terlihat kosong kini berkilau dengan semangat dan kebanggaan atas apa yang telah ia capai. Ia tidak lagi merasa takut untuk berbicara tentang kesuksesannya, dan justru merasa bangga atas pencapaiannya yang luar biasa. Fanny juga mulai sering diundang ke berbagai acara, baik itu sebagai pembicara atau sebagai tamu penting. Pada setiap acara tersebut, Fanny dengan santai membagikan kisah perjuangannya, tentang bagaimana ia bangkit dari kegagalan dan kesedihan, dan bagaimana ia bisa membangun sebuah usaha yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama wanita-wanita muda yang ingin mengikuti jejaknya. Kepercayaan diri Fanny juga mulai menarik perhatian banyak kalangan. Para pebisnis, influencer, bahkan kalangan selebriti, mulai melirik keberhasilan yang ia raih. Fanny tidak hanya dilihat sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai simbol dari kekuatan dan ketahanan seorang wanita yang mampu mengubah nasibnya sendiri. Ia mulai mendapatkan tawaran untuk berkolaborasi dengan berbagai perusahaan besar, serta kesempatan untuk mengembangkan usahanya lebih luas lagi. Namun, yang paling mengejutkan bagi Fanny adalah perhatian yang datang dari orang-orang yang dulu merendahkannya, terutama keluarga Adi. Ibu mertuanya, yang dulu sering mengkritik Fanny dengan cara yang halus namun tajam, mulai menghubunginya lagi. Dengan sikap yang berbeda, Ibu Adi mencoba untuk menjalin komunikasi yang lebih baik, bahkan menawarkan untuk bekerja sama dalam beberapa proyek bisnis. Fanny bisa merasakan bahwa Ibu Adi merasa sedikit terkejut dengan kesuksesan yang telah ia capai. "Fanny, aku ingin kita bisa berbicara. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mengagumi usahamu," kata Ibu Adi dalam sebuah pertemuan bisnis beberapa bulan setelah perceraian mereka. "Kamu telah membuktikan banyak orang salah, dan aku ingin memperbaiki hubungan kita." Fanny hanya tersenyum mendengar ucapan ibu mertuanya, meskipun hatinya sedikit berdebar. Dulu, ia merasa sangat kecil dan direndahkan oleh Ibu Adi, tetapi kini ia bisa berdiri tegak di hadapan wanita itu, yang kini memandangnya dengan rasa hormat. "Terima kasih, Tante. Tetapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa kesuksesanku bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk diriku sendiri," jawab Fanny dengan lembut, namun penuh keyakinan. Mendengar kata-kata Fanny membuat Ibu Adi terdiam sejenak. Ia terlihat menyadari bahwa Fanny kini bukan lagi wanita yang dulu sering merasa terpinggirkan. Fanny adalah pribadi yang mandiri, yang sudah mampu berdiri sendiri dan meraih kesuksesan tanpa bergantung pada siapapun. Perubahan Fanny juga sangat terasa di lingkungan sosialnya. Orang-orang yang dulu mungkin hanya melihatnya sebagai wanita biasa, kini mulai mengakui bahwa Fanny adalah seorang wanita yang patut dihormati. Ia bukan lagi hanya istri dari Adi, seorang wanita yang terjebak dalam bayang-bayang keluarga besar yang penuh dengan ekspektasi. Fanny adalah Fanny yang kini memiliki identitasnya sendiri, yang tidak takut untuk mengejar mimpinya dan meraih apa yang ia inginkan dalam hidup. Salah satu momen yang tak terlupakan bagi Fanny adalah saat ia diundang untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi kewirausahaan internasional. Di hadapan ribuan orang, Fanny berbicara tentang perjalanan hidupnya, tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol. Fanny melihat banyak wajah yang penuh kekaguman, dan ia merasa semakin yakin bahwa dirinya telah berada di jalur yang benar. Setiap kali ia menyampaikan pengalamannya, ia merasakan kekuatan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun,
Meskipun Fanny kini menjadi pusat perhatian dan banyak orang mulai menghargai dirinya, ia tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Kesuksesannya bukan hanya tentang uang atau popularitas, tetapi tentang bagaimana ia bisa menemukan dirinya yang sejati. Fanny tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa dengan ketekunan dan keyakinan pada diri sendiri, ia bisa menghadapinya. Fanny kini lebih bijaksana dalam memilih hubungan. Ia tidak lagi merasa perlu untuk mencari validasi dari orang lain, dan ia mulai lebih selektif dalam bergaul. Hanya orang-orang yang benar-benar mendukung dan mengerti perjuangannya yang kini ada di sekitarnya. Ia merasa lebih tenang, lebih damai dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Fanny adalah dirinya yang sejati, dan itu adalah kebanggaan terbesar yang bisa ia raih. Dengan keberhasilan yang semakin besar, Fanny merasa bahwa ia telah menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Bisnisnya semakin berkembang, dan ia menjadi contoh inspiratif bagi banyak orang. Namun, yang lebih penting adalah bahwa Fanny kini hidup dengan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari penilaian orang lain. Ia telah membuktikan bahwa meskipun hidup memberinya tantangan, ia mampu bangkit dan meraih sukses tanpa mengorbankan integritas dan kebahagiaan pribadinya. Kehidupan Fanny kini penuh dengan harapan dan potensi yang tak terbatas. Ia tidak hanya berhasil membangun karir yang sukses, tetapi juga membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebebasan. Fanny tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar, langkah menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu malam, di tengah hiruk-pikuk acara sosial yang diadakan di sebuah hotel mewah, Fanny merasa ada sesuatu yang berbeda. Acara tersebut merupakan gala tahunan yang dihadiri oleh banyak pengusaha dan tokoh penting. Sebuah kesempatan yang tidak hanya membuka peluang untuk bisnis, tetapi juga untuk memperluas jaringan. Fanny tidak pernah merasa terintimidasi oleh acara-acara semacam ini, meskipun di masa lalu, dunia semacam ini terasa sangat asing baginya. Kini, dengan penuh percaya diri, ia merasa sudah berada di tempat yang seharusnya. Tempat yang penuh dengan orang-orang yang menghargai usaha dan kerja keras. Fanny mengenakan gaun hitam elegan yang sederhana namun sangat memukau. Rambutnya disisir rapi, dan riasan wajahnya mencerminkan ketenangan dan kesan mandiri yang ia bangun selama ini. Di balik senyumannya yang anggun, Fanny merasa bangga dengan dirinya sendiri, dengan segala pencapaian yang telah ia raih. Ia tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi lebih kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa hidup bahagia dan sukses meskipun tanpa dukungan siapapun, terlebih mereka yang pernah meremehkannya. Tanpa sengaja, Fanny bertemu dengan Adi, ibu mertuanya, dan iparnya di tengah keramaian acara tersebut. Momen itu terjadi begitu cepat, dan dalam sekejap, mereka melihat satu sama lain. Adi, yang berdiri di samping ibu dan iparnya, tampak terkejut melihat Fanny yang berdiri di hadapan mereka dengan penampilan yang sangat berbeda dari yang mereka kenal dahulu. Wajah Adi terlihat kebingungan. Seolah-olah ia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya dengan perubahan Fanny yang begitu mencolok. Ibu mertuanya, yang selalu penuh dengan komentar pedas tentang Fanny, kini tampak terdiam sejenak. Matanya menilai penampilan Fanny dari ujung kaki hingga ujung rambut. Fanny bisa merasakan tatapan tajam itu, tetapi ia tidak merasa gentar. Bahkan, ia merasa bahwa kini ia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Fanny, suara ibu Adi terdengar agak ragu. Kamu tampak berbeda, katanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap ramah meskipun jelas ada ketegangan di balik kata-katanya. Fanny tersenyum dengan tenang. Terima kasih, Tante. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu mengubah hidup ini tanpa bergantung pada siapapun. Jawabnya, dengan nada yang tidak hanya ramah, tetapi juga penuh keyakinan. Fanny tidak menyembunyikan kesuksesannya. Meskipun ia tidak perlu mengungkapkan secara eksplisit bahwa ia telah mengubah hidupnya. Tetapi, dengan cara ia berdiri tegak dan berbicara dengan penuh percaya diri,
Sudah cukup bagi orang-orang di sekitarnya untuk mengetahui bahwa Fanny bukan lagi wanita yang dulu mereka kenal. Wanita yang penuh ketidakpastian dan merasa terhina oleh setiap kata mereka. Kini, Fanny adalah seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan itu lebih berharga daripada segala yang pernah mereka kira. Adi, yang awalnya terkejut, tampak tidak tahu bagaimana harus bersikap. Fanny bisa merasakan rasa canggung yang menggelayuti suasana. Namun ia tidak merasa terganggu. Ia justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kesadaran bahwa ia tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menjalani hidupnya dengan cara yang ia pilih. Ia bisa melihat bahwa keluarganya, yang dulu sering merendahkannya, kini merasa tidak nyaman dengan dirinya yang telah berubah. "Sepertinya kamu berhasil dalam bisnis, ya?" tanya iparnya dengan nada yang agak ragu. Dulu, ipar Adi seringkali menganggap rendah kemampuan Fanny. Bahkan sering berbicara di belakang tentang betapa tidak layaknya Fanny menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun kini, dengan pencapaian yang Fanny raih, ia tidak bisa tidak mengakui bahwa ada perubahan besar dalam hidup Fanny yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Fanny menatapnya dengan senyum tipis. "Ya, saya memulai semuanya dengan keras dan terus belajar. Semua ini tidak datang dengan mudah. Tetapi saya bangga bisa mencapai ini sendiri. Tanpa bantuan dari siapapun, termasuk kalian," jawabnya, sambil mengarahkan pandangannya kepada Ibu Adi dan Adi. Adi hanya terdiam, wajahnya menunjukkan kebingungannya. Fanny bisa merasakan bahwa ia sedang mencoba untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu bahwa apa yang ia ingin katakan mungkin sudah terlambat. Semua yang Fanny lakukan kini sudah lebih dari sekadar membuktikan sesuatu kepada mereka. Itu adalah cara Fanny untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan tentang dirinya. Ibu mertuanya terlihat gelisah. Dan Fanny tahu bahwa ia sedang mencoba untuk mencari jalan keluar dari situasi canggung ini. Biasanya, Ibu Adi akan langsung mencoba mengendalikan percakapan. Tetapi kali ini, ia terlihat tidak tahu harus berkata apa. Fanny yang dulu sering terintimidasi, kini justru berdiri dengan tenang, menjadi pusat perhatian tanpa perlu berusaha keras. "Fanny, kamu terlihat sangat sukses," kata Ibu Adi akhirnya, dengan nada yang agak dingin namun juga mengandung pengakuan yang tak bisa disembunyikan. "Kamu memang telah berubah banyak." Fanny mengangguk. Perubahan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. "Terima kasih atas segala dukungannya," jawabnya dengan nada yang sopan namun juga penuh arti. Fanny tidak merasa perlu menyindir atau menunjukkan kebenciannya. Ia memilih untuk tetap tenang. Karena ia tahu bahwa kesuksesan yang ia raih sudah cukup membuktikan bahwa ia bisa hidup dengan cara yang lebih baik tanpa bantuan atau penilaian mereka. Ada beberapa detik keheningan setelah percakapan itu, sebelum akhirnya Ibu Adi mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang topik lainnya. Namun, Fanny merasa bahwa situasi itu sudah cukup bagi dirinya. Ia tidak merasa perlu lagi untuk berlama-lama berbicara dengan mereka. Ia sudah membuktikan semua yang perlu dibuktikan. Fanny tahu bahwa ia tidak perlu melanjutkan percakapan yang hanya akan membuat dirinya merasa semakin tidak dihargai. "Terima kasih atas perbincangannya. Saya akan melanjutkan acara ini," kata Fanny dengan santai, sebelum melangkah pergi meninggalkan mereka. Langkahnya terasa ringan, penuh dengan rasa lega. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu ia buktikan kepada siapapun. Ia telah mencapai tujuannya, dan kini hidupnya berada di tangannya sendiri. Saat Fanny melanjutkan langkahnya ke tengah keramaian acara sosial itu, ia merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi rasa malu atau rendah diri. Yang ada hanya kebanggaan dan kedamaian dalam hatinya. Semua orang di sekitarnya kini melihat Fanny dengan cara yang berbeda. Mereka melihat seorang wanita yang kuat, independen, dan sukses. Wanita yang tidak perlu bergantung pada siapapun untuk meraih kebahagiaannya. Fanny tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ia siap untuk terus melangkah maju dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Sejak pertemuan itu, Adi merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Fanny, penampilan, kepercayaan diri,
dan terutama kesuksesannya yang semakin mencolok. Ia ingat betul bagaimana ia dulu sering meremehkan kemampuan Fanny, bahkan terkadang lebih memilih untuk mendengarkan keluarganya daripada mendukung istrinya sendiri. Adi merasa ada kegelisahan yang semakin membuncah dalam dadanya. Ia melihat Fanny sekarang bukan lagi wanita yang dulu ia kenal, yang penuh dengan keraguan dan ketakutan akan penilaian orang lain. Fanny kini berdiri tegak sebagai sosok yang mandiri, sukses, dan penuh percaya diri. Melihat betapa suksesnya Fanny, Adi merasa cemas dan menyesal. Rasa penyesalan itu datang begitu kuat. Ia menyadari betapa banyak kesempatan yang telah ia sia-siakan untuk memperlakukan Fanny dengan lebih baik, untuk mendengarkan perasaannya, dan untuk menghargainya. Ia tahu bahwa sikapnya yang dingin dan ketidakpedulian terhadap Fanny selama ini telah membuat mereka semakin jauh. Jika saja ia bisa kembali ke masa lalu, mungkin ia akan memilih untuk lebih mendengarkan, lebih menghargai, dan lebih mendukung Fanny, bukannya terus-menerus mengutamakan kepentingan keluarganya dan memandang sebelah mata usaha dan perjuangan Fanny. Namun, meskipun penyesalan itu begitu mendalam, Adi tidak bisa membawa dirinya untuk meminta maaf. Ego dan kebanggaan masih menghalanginya. Ia merasa bahwa jika ia mengakui kesalahannya, itu akan meruntuhkan citra dirinya yang selama ini dibangun, sebagai sosok yang kuat, sukses, dan tidak tergoyahkan. Ego Adi masih memegang kendali, menghalangi dirinya untuk membuka hati dan mengakui bahwa ia telah berbuat salah. Meskipun ia tahu dalam hati bahwa ia telah memperlakukan Fanny dengan sangat tidak adil, ia masih takut bahwa permintaan maaf dari dirinya tidak akan cukup untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Ibu Adi dan seluruh keluarga mulai merasakan perubahan yang sangat besar pada Fanny. Mereka yang dulu meremehkan dan menganggap Fanny sebagai wanita yang tidak cukup layak untuk menjadi bagian dari keluarga mereka, kini merasa malu dengan kesuksesan yang telah diraih Fanny. Ibu Adi, yang dulu selalu penuh dengan kritik tajam dan pandangan merendahkan terhadap Fanny, kini merasa terkejut dan canggung melihat betapa jauh Fanny telah melangkah. Sementara itu, keluarga Adi, yang dulunya selalu memandang tinggi status sosial dan citra mereka, mulai merasa terkejut dengan kenyataan bahwa Fanny, yang mereka anggap remeh, kini jauh lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Ada perasaan yang mengusik Ibu Adi dan keluarga besar mereka. Mereka yang dulu memperlakukan Fanny dengan penuh kecurigaan dan merendahkannya kini merasa kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa Fanny telah berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih baik tanpa bantuan mereka. Ibu Adi, yang selama ini berusaha mengontrol segala hal dalam hidup Adi dan keluarganya, mulai merasakan rasa malu yang besar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan bahwa Fanny, tanpa bantuan mereka, telah berhasil mencapainya sendiri. Fanny, dia benar-benar mengubah segalanya, ujar Ibu Adi pada suatu malam, di ruang keluarga mereka, saat ia berbicara dengan suaminya. Suaranya terdengar agak ragu, seolah-olah ada rasa tak percaya di dalam dirinya. Aku tidak pernah menyangka dia bisa sejauh ini. Aku merasa malu. Suaminya hanya terdiam, matanya menatap ke depan, seperti mencari kata-kata yang tepat. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Fanny yang dulu dianggap tidak cukup baik, kini menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka lebih mengutamakan status sosial dan kepentingan pribadi mereka, tanpa benar-benar melihat potensi yang ada pada Fanny. Iya, aku juga merasa, kita mungkin terlalu keras pada dia. Fanny telah menunjukkan kita semua bahwa dia bisa melakukan hal-hal besar. Jawab suami Ibu Adi, suaranya penuh penyesalan. Kita seharusnya mendukungnya, bukan merendahkannya. Sejak saat itu, Ibu Adi dan beberapa anggota keluarga lainnya mulai mencoba mendekati Fanny. Mereka mulai menghubunginya, mencoba menjalin komunikasi yang lebih baik. Namun, Fanny, dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman hidupnya, tidak mudah terbawa arus. Ia tahu bahwa semua perubahan ini tidak datang begitu saja. Ia telah berjuang keras untuk sampai di titik ini, dan ia tidak ingin kembali ke pola hubungan yang sama seperti sebelumnya. Saat Ibu Adi menghubunginya untuk meminta maaf dan berbicara tentang kemungkinan kerjasama di masa depan, Fanny hanya tersenyum dengan lembut.
Ia tidak marah, tidak kecewa, tetapi juga tidak terburu-buru menerima ajakan mereka. Fanny merasa bahwa kesuksesannya bukanlah untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau persetujuan dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Fanny tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus membebaskan dirinya dari masa lalu. Dan itu termasuk melepaskan segala bentuk hubungan yang toksik atau merugikan dirinya. Terima kasih atas perhatian dan permintaan maafnya, Tante. Jawab Fanny dalam sebuah percakapan melalui telepon dengan Ibu Adi. Namun, saya rasa saat ini saya lebih memilih untuk fokus pada apa yang telah saya bangun dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang yang mendukung saya. Fanny tahu bahwa meskipun Ibu Adi dan keluarga lainnya mulai merasakan penyesalan mereka, tidak semua perubahan itu bisa langsung dipulihkan dengan kata-kata. Mereka harus menunjukkan perubahan yang nyata dalam sikap dan tindakan mereka, bukan hanya sekadar meminta maaf. Fanny tidak ingin kembali ke masa lalu di mana ia diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai. Sementara itu, Adi yang terus merasa tertekan dengan perasaannya yang tidak terungkap mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia melihat betapa jauh Fanny telah melangkah, dan meskipun ia merasa cemas dengan keadaan tersebut, egonya tetap menghalangi dirinya untuk mengambil langkah pertama dalam memperbaiki keadaan. Ia merasa terjebak dalam kekosongan dan penyesalan, tetapi takut untuk membuka diri dan berbicara dengan Fanny. Satu-satunya yang Adi tahu adalah bahwa ia harus mengubah cara pandangnya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada citra dirinya yang dibentuk oleh keluarganya, dan bahwa kebahagiaannya bukan hanya ditentukan oleh status atau persetujuan orang lain, tetapi oleh bagaimana ia memperlakukan orang yang benar-benar penting dalam hidupnya. Adi tahu bahwa langkah pertama untuk memperbaiki semuanya adalah dengan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, ia masih belum bisa membawa dirinya untuk melakukan itu. Rasa takut, kebanggaan, dan ego yang masih menguasainya membuatnya terus terhenti. Satu-satunya yang bisa ia lakukan saat ini adalah mencoba memperbaiki diri secara perlahan dan berharap bahwa suatu hari nanti, Fanny akan melihat perubahan yang ada pada dirinya. Beberapa bulan setelah pertemuan di acara sosial tersebut, Fanny merasa bahwa kini saat yang tepat untuk benar-benar menegaskan posisinya, bukan hanya di mata keluarga Adi, tetapi juga dalam hidupnya secara keseluruhan. Semua rasa sakit yang ia alami, semua penghinaan dan kerendahan yang ia terima, kini menjadi bagian dari kekuatannya, bukan lagi sumber kelemahannya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari pengakuan orang lain, tetapi dari keyakinan dalam diri sendiri dan perjalanan panjang untuk mencapainya. Pada sebuah acara bisnis besar yang diadakan di salah satu hotel ternama, Fanny diundang untuk menjadi salah satu pembicara utama. Ini bukan hanya acara untuk berbicara tentang keberhasilan dalam bisnis, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa mengatasi rintangan dan tantangan dalam hidup. Acara ini menjadi momen penting bagi Fanny, karena bukan hanya tentang bisnis yang ia bangun, tetapi juga tentang memberi pesan yang lebih besar kepada orang-orang yang pernah meremehkannya, terutama keluarga Adi. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang penting, dari pebisnis hingga tokoh masyarakat, termasuk Adi dan keluarganya, yang datang untuk sekadar menyaksikan jalannya acara tersebut. Fanny bisa merasakan kehadiran mereka di antara kerumunan orang. Ia tahu bahwa mereka pasti merasa canggung, terutama Ibu Adi, yang selama ini selalu berusaha menekan dan merendahkan Fanny. Tetapi kali ini, Fanny tidak merasa terintimidasi. Ia berdiri dengan percaya diri, mengenakan gaun elegan yang menonjolkan keberaniannya dan kebanggaannya atas semua yang telah ia capai. Setelah memperkenalkan dirinya, Fanny mulai berbicara. Suaranya yang lantang dan jelas mengalun di seluruh ruangan. Keberhasilan itu bukan hanya tentang seberapa banyak harta atau pengakuan yang kita dapatkan. Keberhasilan sejati adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh, bagaimana kita bisa mengubah kesulitan menjadi peluang, dan bagaimana kita tetap menjaga integritas dalam setiap langkah yang kita ambil. Ia menatap audiens, matanya bergerak melingkar, berhenti sejenak pada Ibu Adi yang duduk di barisan depan. Ibu Adi tampak terkejut. Tidak mengira bahwa Fanny akan berbicara dengan begitu terbuka.
Fanny melanjutkan, saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan saya, tentang bagaimana saya dulu dianggap rendah, dihina, dan direndahkan. Saya pernah merasa seperti tidak cukup baik, seperti saya tidak layak ada di sini. Tapi saya belajar bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah tentang seberapa tinggi posisi kita di mata orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri, bagaimana kita tetap bertahan dan terus maju meski banyak yang meragukan kita. Fanny berhenti sejenak, memberi waktu bagi setiap kata yang ia ucapkan untuk meresap. Ia bisa melihat beberapa orang mulai menunduk, menyadari bahwa kata-kata itu bukan hanya tentang keberhasilan dalam bisnis, tetapi tentang perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dulu, saya diperlakukan seperti tidak ada artinya, lanjut Fanny. Keluarga suami saya, yang selalu membandingkan saya dengan orang lain, merendahkan saya hanya karena saya tidak datang dari keluarga yang selevel dengan mereka. Namun, saya tidak menyerah. Saya bangkit, dan saya membuktikan bahwa saya bisa sukses dengan cara saya sendiri. Fanny bisa merasakan ada ketegangan di udara. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya kini bukan hanya menyentuh audiens, tetapi juga keluarga Adi yang duduk tidak jauh darinya. Ia melanjutkan, kita sering terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain, tetapi kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita. Tidak ada yang lebih penting dari menjalani hidup dengan integritas, dengan kerja keras, dan dengan cinta pada apa yang kita lakukan. Saya tidak butuh pengakuan untuk menjadi sukses. Saya sudah membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa mencapai ini dengan cara yang benar. Setelah pernyataan itu, Fanny merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Di hadapan semua orang, terutama di hadapan keluarga Adi yang dulu meremehkannya, ia akhirnya bisa mengatakan apa yang selama ini terpendam. Tidak hanya tentang kesuksesan materi, tetapi juga tentang bagaimana ia menemukan kembali dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang mampu berdiri tegak dan meraih impian-impian yang dulu hanya bisa ia simpan dalam hati. Adi, yang duduk di sebelah ibu dan iparnya, tampak terdiam. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa penyesalan yang kini menggerogoti dirinya. Semua kata-kata yang diucapkan Fanny seakan langsung mengenai hatinya. Ia menyadari bahwa Fanny yang ia anggap lemah dulu kini telah menjadi pribadi yang sangat berbeda, lebih kuat, dan lebih mandiri. Ia merasa malu dan bingung. Namun egonya masih menghalanginya untuk mengakui kesalahannya. Di sisi lain, Ibu Adi dan iparnya hanya bisa menunduk, tidak bisa berbicara. Mereka mulai merasa sangat kecil, menyadari betapa mereka telah merendahkan Fanny tanpa melihat potensi besarnya. Fanny selesai berbicara, dan suasana di ruangan itu terasa hening. Banyak orang yang datang mendekat, memberikan ucapan selamat dan mengagumi keberanian Fanny untuk berbicara tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan. Beberapa dari mereka bahkan memberikan tepuk tangan, memuji bukan hanya kesuksesannya dalam bisnis, tetapi juga kekuatan mental dan sikapnya yang penuh integritas. Setelah acara selesai, Fanny merasa lega. Ia tidak hanya membuktikan kepada orang-orang yang dulu meremehkannya bahwa ia bisa sukses, tetapi juga kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah membutuhkan persetujuan atau dukungan dari siapapun untuk menjadi siapa dirinya. Fanny tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga sukses dalam menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ketika ia berjalan keluar dari ruangan, Fanny bisa merasakan tatapan penuh penghargaan dari banyak orang. Ia tidak peduli lagi dengan pendapat keluarga Adi atau orang-orang yang dulu merendahkannya. Ia tahu bahwa kini ia berdiri di atas kakinya sendiri, dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Beberapa hari setelah acara itu, Ibu Adi menghubungi Fanny. Namun kali ini, suaranya berbeda. Tidak ada lagi sikap dominan atau kritikan tajam. Fanny, kata Ibu Adi dengan suara lembut, aku ingin meminta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu, selama ini aku telah salah menganggapmu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa lebih dari apa yang aku pikirkan. Fanny tersenyum mendengar permintaan maaf itu. Terima kasih, Tante. Tapi saya sudah memaafkan semuanya.
Saya tidak melakukan ini untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri, jawab Fanny dengan tulus. Fanny akhirnya bisa meninggalkan masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang orang lain. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Dan itu adalah pelajaran berharga yang akan selalu ia pegang dalam setiap langkah hidupnya ke depan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, segalanya berubah dengan sangat cepat untuk Adi. Usaha yang selama ini ia banggakan, yang selalu menjadi simbol kesuksesannya dan kebanggaannya terhadap dirinya, mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Hal yang dulunya tampak stabil dan menguntungkan, kini semakin terpuruk. Keputusan-keputusan yang diambilnya, yang pada awalnya terasa sangat yakin, kini berbalik menjadi bumerang. Bisnis yang dulu berkembang pesat, kini terancam bangkrut, dan semua yang telah ia usahakan tampak hancur begitu saja. Setiap hari, Adi merasa semakin tertekan. Ketika ia melihat laporan keuangan perusahaan yang semakin buruk, dan mendengar kabar bahwa beberapa proyek besar yang ia harapkan untuk mengangkat kondisi bisnisnya justru gagal, perasaan cemas dan putus asa semakin menguasainya. Keterbatasan modal, kegagalan dalam berinovasi, dan keputusan-keputusan yang buruk membuatnya semakin kehilangan arah. Tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidupnya secara keseluruhan. Malam-malam Adi semakin panjang dan penuh kegelisahan. Di rumah yang dulu terasa nyaman, ia kini merasa terasingkan. Ia merasa tidak ada yang bisa diandalkan, dan semua yang ia banggakan, termasuk citra dirinya yang selama ini dibangun, mulai runtuh satu persatu. Setiap kali Adi melihat keluar jendela, ia merasa seolah dunia di sekitarnya juga ikut runtuh. Keberhasilannya yang dulu begitu membanggakan kini hanya tinggal kenangan. Di tengah kekacauan ini, Adi seringkali teringat pada Fanny. Ia ingat bagaimana dulu ia dengan mudah mengabaikan Fanny, menyudutkan wanita yang sebenarnya sangat mencintainya. Ia tidak pernah benar-benar menghargai pengorbanan yang Fanny lakukan untuk mereka, untuk keluarga mereka. Fanny yang dulu selalu ada, memberikan dukungan meskipun seringkali diabaikan, kini tidak ada lagi. Semua yang Adi rasakan sekarang, kesendirian, penyesalan, dan kekosongan, adalah konsekuensi dari sikapnya yang dulu. Seiring berjalannya waktu, Adi semakin sadar bahwa bukan hanya bisnis yang ia kehilangan, tetapi juga rasa percaya dirinya yang mulai sirna. Semua prestasi yang dulu ia banggakan kini terasa hampa. Puncak kesuksesan yang ia capai tampak semakin jauh, dan ia mulai merasakan bagaimana kehidupan yang dulu ia jalani, yang tampak begitu sempurna di luar, kini terasa penuh dengan kekosongan. Penderitaan yang ia alami kini begitu nyata. Adi tidak tahu harus kemana lagi. Siapa yang bisa membantunya? Seluruh dunia bisnis yang dulu begitu ramah dan penuh dengan peluang kini terasa seperti labirin yang sulit untuk keluar. Dalam hati Adi, ada rasa takut yang semakin besar. Takut akan kegagalan total, takut akan kehilangan segalanya, takut bahwa ia tidak akan bisa memperbaiki semuanya. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia kini menyadari bahwa Fanny, wanita yang selalu ia anggap sebagai bagian dari masa lalunya, adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Sayangnya, ia baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Fanny kini telah membuktikan dirinya. Ia telah berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih baik tanpa bantuan siapapun. Tanpa perlu bergantung pada keluarga Adi, bahkan tanpa Adi di sampingnya. Fanny yang dulu ia rendahkan kini menjadi contoh bagi banyak orang. Menjadi simbol dari ketangguhan dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Di saat yang paling terpuruk, Adi merasa sangat jelas betapa besar kesalahannya. Ia melihat Fanny dengan segala keberhasilannya, dan merasa dirinya yang dulu penuh dengan kebanggaan kini merasa sangat kecil. Di titik ini, Adi mulai merasa bahwa penderitaannya jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang pernah dialami Fanny. Fanny, meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan dalam hidupnya, selalu bisa bertahan dan menemukan cara untuk maju. Sedangkan Adi, yang dahulu memiliki segalanya, kini merasa hampa, kehilangan arah, dan tidak tahu bagaimana cara bangkit lagi.
Hari-hari Adi semakin lama semakin sunyi. Ia duduk di ruang kerjanya yang kosong, menatap tumpukan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian besar. Setiap kali ia memeriksa angka-angka yang semakin menurun, rasa putus asa itu semakin mendalam. Pekerjaannya yang dulu membanggakan kini hanya membawa beban, dan ia merasa terperangkap dalam kesalahan yang ia buat. Satu-satunya yang ia tahu adalah bahwa dia telah kehilangan Fanny, dan lebih buruk lagi, ia merasa tidak pernah benar-benar memberikan kesempatan untuk dirinya dan Fanny untuk tumbuh bersama. Di satu malam yang sunyi, Adi memutuskan untuk pergi ke tempat yang sering mereka kunjungi saat masih bersama. Sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir kota, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk berbicara tentang impian dan masa depan. Kafe itu kini tampak sepi dan tenang. Namun bagi Adi, itu menyimpan banyak kenangan. Ia duduk di pojok ruangan, menatap kursi tempat Fanny dulu duduk, dan merasakan kekosongan yang begitu dalam. Dalam hening malam itu, Adi akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari harta atau status sosial. Ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia anggap penting, citra, kekayaan, dan pengaruh, sebenarnya hanya sementara. Kebahagiaan sejati datang dari orang-orang yang kita cintai, dari hubungan yang dibangun dengan ketulusan dan pengertian. Namun, semua itu kini sudah terlambat untuk Adi. Keputusan untuk meminta maaf, untuk mencoba memperbaiki semuanya, kini terasa sangat sulit. Adi tahu bahwa Fanny telah menemukan jalannya sendiri, dan ia tidak ingin mengganggu kedamaian yang telah Fanny temukan. Namun, ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan, sebuah penyesalan yang terus menggerogoti dirinya. Adi merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mencoba memperbaiki semua yang telah ia rusak, tetapi dia tidak tahu dari mana harus memulai. Saat ia duduk di kafe itu, sendirian, Adi merasakan sebuah kekosongan yang sangat mendalam. Ia menyadari bahwa kehidupan yang dulu ia anggap penuh dengan keberhasilan dan kebahagiaan sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Keberhasilan sejati, yang sebenarnya ia inginkan, adalah kebahagiaan yang bisa ia bagi dengan orang yang ia cintai. Dan itu adalah hal yang telah ia abaikan selama ini. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti Fanny bisa melihat bahwa ia telah berubah, bahwa ia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namun, dalam keheningan malam itu, Adi juga menyadari satu hal penting, hidup terus berjalan. Ia tidak bisa berlarut-larut dalam penyesalan. Walaupun Fanny telah melangkah jauh, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah jalan yang harus ia tempuh, meskipun penuh dengan rasa sakit, namun juga penuh dengan harapan untuk suatu hari nanti mendapatkan kesempatan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Fanny semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Meskipun pernah terluka, meskipun hidupnya dulu penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, ia kini bisa tersenyum dengan tulus setiap kali ia menatap cermin. Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, penghinaan, dan penderitaan telah mengubahnya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Fanny tidak hanya berhasil membangun sebuah usaha yang sukses, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati dalam diri sendiri. Keberhasilannya bukan hanya tentang materi atau pencapaian luar lainnya, tetapi lebih pada kemampuan untuk berdiri tegak meskipun banyak rintangan yang menghadang. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, tidak pula dari status sosial yang dimiliki, tetapi dari apa yang kita perjuangkan untuk diri kita sendiri. Fanny tahu bahwa meskipun ia pernah dihina, meskipun ia pernah merasa kecil dan terhina, kini ia mampu membuktikan bahwa ia memiliki potensi yang jauh lebih besar dari yang orang lain kira. Fanny tidak merasa puas atau bahagia melihat Adi terpuruk. Ia tidak menginginkan kesengsaraan orang lain. Bahkan meskipun Adi adalah orang yang dulu telah menyakiti hatinya. Ia tahu bahwa kesuksesan yang ia raih bukan untuk membuktikan bahwa ia lebih baik atau untuk melihat orang yang pernah meremehkannya jatuh, tetapi lebih sebagai pembuktian untuk dirinya sendiri, bahwa ia mampu mengubah hidupnya meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit. Fanny tidak ingin menjadikan kegagalan orang lain sebagai alasan untuk merasa lebih baik. Baginya,
Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan terus maju meskipun dunia di sekitar kita tidak selalu berpihak. Hari-hari Fanny kini lebih tenang. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya, yang menghargai dia bukan hanya karena apa yang telah ia capai, tetapi juga karena siapa dirinya. Fanny merasa bahwa hidup yang ia jalani kini adalah hidup yang penuh dengan makna. Ia memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, untuk memilih jalan hidupnya sendiri tanpa terikat pada harapan orang lain. Ia tidak lagi merasa tertekan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Kini, ia hidup dengan kebahagiaan yang datang dari dalam, yang bukan ditentukan oleh standar atau penilaian orang lain, tetapi dari bagaimana ia menjalani hidup dengan integritas dan rasa syukur. Fanny merasa bersyukur karena ia telah melalui perjalanan yang membawa banyak pelajaran berharga. Ia belajar bahwa setiap penderitaan yang dialaminya adalah bagian dari proses menuju kedewasaan dan kekuatan. Setiap luka, setiap kehilangan, membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh, yang kini bisa berdiri dengan lebih kuat dan lebih percaya diri. Ia tidak lagi takut menghadapi tantangan, karena ia tahu bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Di sisi lain, meskipun Adi sedang melalui masa-masa sulit, Fanny tidak merasa terpengaruh oleh penderitaannya. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan negatif atau dendam. Fanny memilih untuk terus maju, untuk tidak menoleh ke belakang dan meratapi apa yang sudah terjadi. Baginya, hidup adalah tentang bagaimana kita memandang masa depan. Bagaimana kita memilih untuk melangkah dengan penuh harapan meskipun terkadang kita merasa terjatuh. Fanny tidak ingin hidup di masa lalu. Ia ingin fokus pada hari ini dan esok, yang penuh dengan kemungkinan baru. Pada akhirnya, Fanny merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya yang mandiri. Kebahagiaan itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa bangkit setelah terjatuh. Saat kita bisa menerima diri kita apa adanya dan terus berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketahuilah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita menjadi, kata Fanny kepada diri sendiri di suatu pagi yang cerah. Ia tersenyum, merasakan kedamaian dalam hati. Hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Dan aku memilih untuk menjalani perjalanan ini dengan hati yang penuh kasih dan rasa syukur. Nasihat dan salam penutup. Kehidupan memang tidak selalu mudah, dan kita seringkali dihadapkan pada tantangan yang membuat kita meragukan diri kita sendiri. Namun, ingatlah bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan biarkan kegagalan atau kesulitan membuat kita menyerah. Karena di balik setiap kegagalan, ada pelajaran berharga yang akan membantu kita tumbuh lebih kuat. Jangan pernah merasa kecil hanya karena orang lain meremehkan kita. Keberhasilan bukan ditentukan oleh siapa yang ada di sekeliling kita, tetapi oleh apa yang kita perjuangkan untuk diri kita sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil dengan keyakinan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu, karena hanya dengan berani mengejar impian itulah kita bisa menemukan kebahagiaan sejati. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap pembaca yang telah mengikuti perjalanan Fanny. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi siapa saja yang tengah berjuang untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ingatlah bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita, untuk bangkit dari kesulitan, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Semangat untuk selalu maju, dan jangan pernah berhenti berjuang. Salam hangat dan semoga kebahagiaan selalu menyertai perjalanan hidupmu.